Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'dar yang saya hormati, Bu Eli yang saya hormati pula dan saya cintai, serta adik-adik semuanya dan para keponakan semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa bersilaturahim, berkumpul bersama di rumahnya Mas Akbar dan kita dalam rangka apa ini? Biasa, syukuran aja. Oh, syukuran. Enggak, biasanya kumpul-kumpul bulanan. Oh, kumpul bulanan. Ya. Alhamdulillah ya. Dalam rangka kumpul-kumpul bersama keluarga besar Rafi Hussein. Ya. Dan saya yakin pertemuan seperti ini sangat bermanfaat ya, dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira memang tidak ada kebahagiaan yang lebih bagi orang yang berkeluarga itu ketika bertemu seperti ini. Dan saya terus saja ikut bersyukur ya, dan ikut apa namanya, iri sebenarnya ya, ketika melihat adik-adik bisa berkumpul seperti ini. Ya. Kami pun juga di Demak itu juga berusaha untuk mentradisikan hal yang sama seperti ini kalau ada, tapi tidak dirutinkan, misalnya 2 bulan sekali ya, pokoknya kalau ada hajat apa kita selalu kumpul, ada yang wisuda kumpul, ada yang apa kumpul gitu. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Memang ya kita semua sibuk, kita semua punya pekerjaan, kita semua punya tanggung jawab di luar, ya. Tetapi sekali lagi momen seperti ini ketika kita bisa meluangkan waktu untuk bisa bertemu seperti ini luar biasa, dan sekali lagi mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita mohon berkah ya, itu memang ya itulah yang kita harapkan setiap saat ya, dan kita mohonkan setiap saat. Kalau kita bertemu orang itu kita ya selalu minta berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguhnya ya berkah yang kita harapkan. Nah, sayang sekali makna berkah itu seringkali tidak kita pahami dengan baik ya. Jadi kalau kita minta keselamatan, minta rahmat, minta berkah, itu kalau untuk keselamatan saya kira kita semua paham lah, makna selamat itu apa ya. Rahmah itu juga kasih sayang, itu juga kita semua paham gitu ya. Tapi untuk berkah ini barangkali mungkin di antara kita tidak tahu persis sesungguhnya apa itu makna berkah itu. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilah berkat. Berkat itu kalau orang apa namanya, syukuran tahlilan itu ada dibawain berkat, besek ini berkat gitu. Oh, Betawi juga sama ya? Sama juga. Oh iya, berkat. Orang Jawa juga berkat. Nah, itu saya kira juga tidak jauh-jauh dari itu ya maknanya ya. Berkat itu kan sederhana ya, hanya besek, tapi macam-macam dalamnya, dan itu meskipun hanya sebegitu itu nyatanya bisa bermanfaat, bisa dirasakan oleh semua orang yang ada di rumah itu. Sama sehingga dulu waktu kecil itu kalau ada berkat itu aduh senangnya bukan main, dan saya dengan adik
adik beradik ya, kalau orang Pontianak bilang adik beradik gitu. Bukan kakak beradik ya. Kakak beradik itu suka rebutan gitu ya. Coba itu jadi nasi hanya satu besek tapi bisa semuanya dapat. Itulah berkah ya, berkah ya. Makanya bapak saya itu dulu pernah menasihati begini, besok kalau sudah sama-sama besar itu dengan saudara yang rukun, dengan saudara yang baik ya. Saling bantu membantu, kalau ada yang lebih ya berbagi ya. Sampai bapak saya bilang begini, ini mungkin kalimat sebenarnya tidak baik ya, tapi maksudnya baik. Kalau sampai ada yang berlebih kok sampai tidak mau berbagi, curi katanya. Saya bilang begitu bapak saya. Ya itu mungkin ekstrim sekali ya, tapi maksudnya agar intinya itu sebenarnya ingin supaya semua kakak beradik itu rukun, baik, ya, saling bantu membantu. Kalau ada yang kurang ya dibantu, ada yang lebih bisa berbagi. Kira-kira begitu. Sampai bilang begitu. Yang dirikan sebagai dasar bapak saya apa tadi itu? Waktu kecil aja berkat sak tumbuh di goroyoan bareng untuk makan bersama-sama. Kok bareng besar-besar kok kemudian pada nggak rukun, pada nggak baik itu kan ya nggak benar kata bapak saya, kira-kira begitu kira-kira. Jadi pesannya sungguhnya pesan baik, cuma dengan ungkapan tadi itu. Oh, kalau sampai kok ada yang berlebihan tidak mau berbagi, curi gitu ya. Ya sampai begitu ya. Tapi sekali lagi pesannya hanya sungguhnya ingin supaya sesama keluarga itu rukun, sama kakak beradik itu rukun. Ya. Dan itu memang harus dibangun, ditradisikan sejak masih awal-awal seperti ini. Ya. Kenapa mesti begitu ya? Wong nyatanya ya banyak kok ya. Jadi keluarga itu yang kemudian tidak saling rukun, tidak saling baik antar kakak beradik itu. Ya, banyak contohnya. Nah ini 9 orang, alhamdulillah sering kumpul-kumpul, sering bersama-sama. Nah, ini sekali lagi saya yakin merupakan hal yang sangat baik dan saya kira perlu ditradisikan sampai kapanpun. Dan saya sudah mendengar cerita besok Emma mau wisuda, mau ujian terbuka di Jogja. Ini sudah rombongan satu bis mau pergi ke sana. Wah ini saya yakin tidak banyak orang yang punya perhatian hal seperti itu. Nah ini ditradisikan seperti saya kira sangat bagus sekali. Nah, kenapa tadi kita minta berkah ya? Berkah itu ya tadi itu ya. Kalau dalam apa namanya sering diterjemahkan sebagai ziyadatul khair, tambahnya kebaikan itu berkah. Ya apa saja lah mudah-mudahan berkah ya bagi kita ini. Nah yang pertama tentu saja ya keluarga kita ini supaya berkah, ya anak keturunan kita supaya berkah, ya ini yang harus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala terus menerus ya, karena kita tidak bisa membayangkan kalau anak kita itu justru membawa madorot, anak keturunan kita membawa madorot itu mudah-mudahan tidak sampai lah ya. Tapi mudah-mudahan anak-anak kita, anak cucu kita itu mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita. Ya. Artinya apa? Yang membawa kebaikan bagi kita. Ya. Kalau orang di Jawa itu kan ada istilah anak itu sedapat mungkin bisa mikul dur mendem jeru. Pernah dengar istilah itu? Mikul dur mendem jeru. Jadi bisa mengangkat orang tua setinggi-tingginya dan bisa menanam, mengkubur orang tua itu juga sedalam-dalamnya. Maksudnya apa ya? Maksudnya kita itu ya berharap lah mudah-mudahan anak keturunan kita itu bisa mengangkat derajat harkat martabat keluarga kita ya. Dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada kita ya. Ini yang harus kita usahakan. Nah, kalau toh orang tua kita itu ada hal yang tidak bagus, yang kemudian tidak baik, terkubur ya, dengan sendirinya kalau kita itu berbuat kebaikan.
Nah ini yang kita harapkan dari keluarga kita itu. Mudah-mudahan sekali lagi keluarga kita berkah. Ya, berkah. Harta kita juga mudah-mudahan berkah. Ya. Kalau kita punya rezeki seberapapun, mudah-mudahan itu berkah. Ya, jadi ada nilai kebaikannya bertambah terus dengan harta yang kita miliki. Oleh karena itu ya, upayakan bisa berbagi dengan siapapun, ya, terlebih dengan saudara. Ya, karena memang di dalam hal berbagi itu strateginya adalah al-aqrab fal-aqrab wal-ahwaj fal-ahwaj. Jadi berbagi itu memang kepada yang paling dekat dulu. Jadi kalau misalnya sama-sama ada yang butuhkan gitu, yang punya hubungan kekerabatan dulu, ya. Itu yang diperintahkan terlebih dahulu. Kemudian kepada yang lebih butuh, kemudian yang kurang, dan seterusnya melebar seluas-luasnya. Ya. Dan untuk berbagi itu tidak harus menunggu kaya. Ya, untuk bisa berbagi itu tidak harus menunggu kaya. Untuk berbagi itu seberapapun bisa orang itu berbagi. Ya. Yang kebetulan rezekinya banyak bisa berbagi banyak, yang sedikit pun juga masih bisa berbagi. Yang sedikit itu bisa kita bagi. Saya seringkali menyebut itu iklan di televisi yang itu apa namanya, waktu hari puasa yang menjelang hari raya itu kan sok diputar iklan layanan macet di jalan itu, lalu kemudian ada tukang penjaga rel kereta api itu ya. Ya coba orang seperti itu masih bisa berbagi dengan menyediakan minum di pinggir jalan bagi orang-orang yang kebetulan mau berbuka puasa mungkin terlambat sampai di rumah. Itu coba, itu kan ya luar biasa. Masalah sepele tapi itu bisa sangat bernilai luar biasa. Nah, kita biasakan untuk bisa berbagi seperti itu. Ya. Ilmu juga begitu. Ilmu mudah-mudahan barokah. Ya, saya kira kita semua alhamdulillah diberkahi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ilmu kita ini barokah. Ya, dan kita juga bahagia. Ya, Om Rafi, Mak Dar itu ya ilmunya sangat barokah karena rumah di mana Kebon Jeruk itu sampai dengan sekarang tidak pernah sepi dari kegiatan anak-anak mengaji, kegiatan orang tua taklim di sana. Itu menunjukkan kalau ilmu itu barokah. Ya. Dan ilmu barokah itu tidak harus banyak, ya. Tidak harus doktor, profesor, enggak. Ya. Seberapapun ilmu yang kita miliki, ya mudah-mudahan ilmu itu betul-betul bisa kita bagi orang-orang yang membutuhkan, sehingga dengan begitu lalu orang mendapatkan ilmu dari kita, ya. Dan kalau orang-orang yang ilmu dari kita itu kok kemudian mengamalkan ilmunya itu, masya Allah, itu pahala yang tidak pernah terputus bagi kita nanti di akhirat. Dan kita yakin orang-orang seperti Om Rafi, ya, itu pastilah ya di sana akan mendapatkan terus ya amal dari orang-orang yang masih hidup, para santrinya, anak cucunya yang senantiasa mendoakan karena ilmu yang Om Rafi berikan pada anak-anak. Nah itu kita contoh dalam hal memberikan ilmu, ya, berbagi. Ya. Apa tadi itu sudah? Rezeki, ilmu, keluarga. Ya. Yang terakhir usia. Usia kita ini juga mudah-mudahan barokah. Ya. Usia kita ini pendek. Ya. Seberapapun panjangnya itu sebenarnya pendek. Karena saat panjang-panjangnya berapa tuh? Om Rafi berapa, Mak? 73 ya. 73 ya, 73 itu sudah berarti 10 tahun bonusnya dari usia Nabi itu berarti itu. Sudah luar biasa. Makdar berapa? 68 ya, sudah bonus 5 tahun berarti ya. Tapi seberapapun pendek sesungguhnya. Nah oleh karena itu umur yang pendek ini juga mudah-mudahan barokah gitu ya. Bisa bertambah kebaikannya. Allah sendiri pun luar biasa sebenarnya dalam hal supaya agar bisa optimal umur kita itu, misalnya dengan memberikan bonus-bonus amal yang luar biasa. Bayangkan misalnya kita sama-sama sholat. Ya. Kalau sholat sendiri berapa? 1 derajat. Tapi kalau jamaah 27 derajat.
hidupnya sama, ya, sama 50 tahun misalnya, 60 tahun atau 70 tahun. Tapi kalau kita membiasakan sholat sendiri dengan membiasakan sholat berjamaah, sudah melipat 27 kali. Nah, ini sesungguhnya bagaimana menjadikan umur kita itu barokah, ya, berlipat kebaikannya, ada nilai tambahnya. Ya. Misalnya lagi, kalau Ramadan ini alhamdulillah sudah menjelang Ramadan, misalnya Allah melipat gandakan kalau orang mendapatkan Lailatul Qadar sampai 1000 bulan. Ya. Bayangkan itu. Kalau sepanjang hidup kita menemukan Lailatul Qadar berkali-kali, sama saja dengan nilai hidup kita itu berlipat-lipat gitu. Ya. Misalnya lagi kalau sholat di mana Masjidil Haram dilipat gandakan sampai 100.000 kali, kalau di Masjid Nabawi 1000 kali. Makanya kita iri dengan Tosen ini, ya, yang selalu umroh yang bisa sholat di sana berkali-kali. Ya. Apalagi dulu pernah di sana. Ya. Kita iri ya seperti itu. Itu sekali lagi melipat gandakan kebaikan kita. Nah, itu diantara beberapa tip yang diberikan Allah agar supaya usia kita tuh berkah. Nah, mudah-mudahan ya, sekali lagi mudah-mudahan kita berharap ya semua yang ada pada kita itu berkah. Ya. Berkah itu senantiasa bertambah kebaikan terus-menerus. Ya. Itulah yang sesungguhnya kita minta pada Allah setiap saat itu. Ya. Ketemu orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya berkah itu yang kita miliki, yang kita inginkan. Ya. Uang sedikit kalau berkah nyaman. Ya. Uang banyak tapi kalau nggak berkah lah untuk apa? Misalnya. Iya. Jadi intinya berkah itu, berkah ya. Jadi semuanya berkah yang kita harapkan. Nah, terkait dengan dzurriyyah yang berkah tadi itu, tentu saja kita tidak hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi permohonan kita itu harus diwujudkan dalam bentuk usaha. Bagaimana usaha kita untuk mendidik anak-anak kita itu semaksimal mungkin, ya seoptimal mungkin, untuk agar supaya anak-anak kita itu ya betul-betul menjadi berkah bagi kita di masa depan yang akan datang. Ya, dan saya kira Om Rafiq sudah memberikan contoh yang sangat luar biasa kan dalam bagaimana mendidik anak. Ya, saya menyaksikan sendiri ya, bagaimana dibiasakan habis subuh jamaah habis subuh ngaji, baca Yasin, Waqiah, apalagi Ar-Rahman dan Al-Mulad ya. Saya sendiri meskipun dari kecil dulu di pesantren ya, ketika dulu awal-awal saya datang di mulai dari mana Mak dulu di mana? Buaran ya, di Buaran lalu pindah ke Tomang ya, ke Tomang sampai di sini terus itu berjalan ya. Ya mungkin agak berbeda ketika anak-anak sudah besar-besar sudah pada keluar ya, tapi dulu ketika anak-anak masih kecil-kecil masih di rumah semua itu, wah itu betul-betul berjalan. Nah, saya juga berharap mudah-mudahan itu juga tidak berhenti begitu loh ya. Jadi kalau bisa ya semua yang ada itu masih bisa mentradisikan itu di rumahnya masing-masing kalau sudah punya rumah, sehingga hal-hal yang baik yang sudah dicontohkan Om Rafiq itu betul-betul bisa berjalan dengan baik ya. Jadi istiqomah, sehingga dengan demikian sekali lagi itu akan besar ya, pengaruhnya bagi pendidikan anak untuk menjadi anak yang baik tadi. Jadi saya kira kita itu nanti akan menjadi apa saja ya. Jadi apa saja, yang penting jadi orang baik. Udah itu aja intinya ya. Kalau sudah jadi orang baik itu insya Allah ya enaklah begitu, jadi apapun begitu. Yang menjadi dosen ya mudah-mudahan jadi dosen yang baik ya. SPKLI ini mudah-mudahan jadi dosen yang baik ya. Yang jadi pengusaha ya jadi pengusaha yang baik ya. Yang jadi apalagi ya apa saja lah ya, semuanya baik ya. Yang jadi manajer grup musik juga mudah-mudahan ya jadi manajer yang baik. Semuanya baik ya, semuanya baik, dan kebaikan itu bisa ada di mana saja ya. Kebaikan itu bisa ada di mana saja
Salat aja, salat tidak. Gimana Mak Madar? Jangan lupa salat aja. Jangan lupa salat saja, ya jangan lupa salat, jangan lupa. Ada beberapa salat yang Iya. Saya kira itu ya singkat ya, intinya mudah-mudahan kita semua sekali lagi diberkahi Allah dalam segala hal ya. Jadi Allahumma barik lana fi dzurriyyatina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi umrina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.